Apakah Imad imam madhab? Apakah Imad punya kredibilitas? Apakah Imad ulama Nahdliyin? Imad mengkhianati ulama Nahdliyin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika CR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Kita lanjut dari video sebelumnya ya, yang berjudul menelaah ketetapan nasab Ba'alawi volume 1. Ini volume 2 nya ya. Kita langsung aja. Untuk memahami bagaimana ijma' nasab sadaq Ba'alawi terbentuk, kita harus memahami dua kaidah berikut. Kaidah pertama, at-tasamu'. Dalam metodologi fikih ditegaskan bahwa at-tasamu' adalah salah satu metode penetapan nasab yang telah disepakati atau ijma' oleh 4 mazhab. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syekh Waqbah Al-Zuhaili di dalam karyanya Kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adibadu, beliau menegaskan at-tasamu' istifadatul khabari wasyiharuhu bainan nas. Tasamu' adalah tersebarnya suatu kabar hingga menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Wa qad ittafaqa fuqaha'ul madhahibil arba'ati ala jawazi isbatin nasabi bi syahadatis sama'an. Dan para fuqaha dari 4 madhab sepakat bahwa nasab boleh ditetapkan berdasarkan kesaksian yang dikenal. Kaidah kedua, ijma' tidak harus diumumkan secara lisan. Dalam metode usul fikih, ijma' tidak harus diumumkan secara lisan. Ijma' bisa terbentuk ketika suatu pendapat diketahui para ulama yang mempunyai kredibilitas dalam berijtihad, dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Artinya, diamnya mereka terhadap suatu pendapat padahal mampu membantahnya, itu berarti mereka setuju. Nah, jika pendapat itu salah, mereka berkewajiban untuk meluruskannya. Dalam konteks nasab sadaq Ba'alawi, sejarah membuktikan bahwa nasab mereka sudah tervalidasi, tersebar luas atau istifadah, dan diketahui semua kalangan atau suku. Keabsahan ini telah diverifikasi oleh ulama ahli sejarah seperti Al-Imam Al-Janadi, Al-Imam Al-Wafi'i, dan juga ulama muktabar lainnya. Dan faktanya, tidak ada satupun bantahan dari semua ulama sebelum dan setelah penulisan. Maka, kondisi seperti ini secara kaidah fikih dan usul fikih telah memenuhi syarat untuk terbentuknya ijma'. Menariknya, ijma' nasab sadaq Ba'alawi terus berlanjut, bahkan ditegaskan oleh para ulama muktabar generasi selanjutnya. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Muhibbi dalam karyanya yang berjudul Khulasatul Asad, beliau menyatakan wa alawiyun huwa ibnu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ba'alawi adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Fa'innahu jadduhum al-akbar al-jami'u li nasabihim. Beliau seorang leluhur terbesar yang menjadi titik penyatuan nasab mereka. Wa nasabuhum mujma'un alaih inda ahli tahqiq. Dan nasab mereka telah disepakati kebenarannya atau mujma'un alaih oleh para ulama ahli tahqiq. Asy-Syaikh An-Nabhani dalam karyanya yang berjudul Riyadhatul Jannah juga menyatakan inna sadatana Ali Ba'alawi qad ajma'at al-ummatu al-muhammadiyatu fi sa'iril a'syari wal aqtar ala annahu min asahhi ahli baitin nubuwati nasabah. Dan artinya, sesungguhnya para sayyid dari keturunan Ba'alawi telah disepakati atau mujma'alaih oleh ulama Muhammad di berbagai zaman dan berbagai masa sebagai keturunan ahlu baitin Nabi dan keluarganya Nabi yang paling sah nasabnya. Ulama masa kini seperti Syekh Ali Jum'ah juga menyatakan dalam judul berikut, ما رأيكم في نسب السادة
بقى علوي، ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. بقى علوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. أصله مش موجود في الكتاب الفلاني، أصله مش موجود في الكتاب العلاني. عيش مع حياتك واقعد كده تملي متشكك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الكلام حمل من السخف ما الله به عليم. Jika semua ulama yang muktabar dari masa ke masa, dari berbagai daerah, tidak ada satupun yang menolak keabsahan nasab Alawi, padahal mereka mampu menolaknya, maka itu bukan suatu kebetulan. Itu adalah ijma yang wajib diakui dan diikuti. Di video part 2 ini atau volume 2 ini, poinnya untuk menentukan nasab. Yang pertama, para fuqaha dari 4 mazhab sepakat bahwa nasab boleh ditetapkan berdasarkan kesaksian yang didengar. Kata 4 mazhab. Apakah imam mazhab? Ya, bagi pengikutnya. Mazhab Imadiyah bikin mazhab sendiri sono lagi. Yang kedua, ijma bisa terbentuk ketika suatu pendapat diketahui para ulama yang punya kredibilitas dalam berijtihad, dan tidak ada satupun dari mereka, ulama maksudnya, yang menolak. Apakah imam punya kredibilitas? Ya, bagi pengikutnya. Imam mempunyai kredibilitas membodohi orang bodoh. Yang ketiga, faktanya tidak ada satupun bantahan dari semua ulama sebelum dan setelah penulisan nasab ini. Tidak ada satupun yang menolak keabsahan nasab Ba'alawi. Ulama dari dulu sampai yang sebelum adanya ulama palsu Imad ini, tidak ada satupun yang menolak nasab Ba'alawi. Ulama Nahdiyin maksudnya ya. Adapun yang menolak ulama Wahabi. Apakah Imad ulama Nahdiyin? Ya, kata pengikutnya. Tapi bagi warga Nahdiyin yang asli, Imad mengkhianati ulama Nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.